Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, oknum PNS di Bandar Lampung tertangkap mencuri helm. Aparat kepolisian sektor Tanjung Karang Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku yang tertangkap tangan mencuri helm di area Stadion Pahoman pada Sabtu 2 Oktober 2021. Selain itu, HM juga diketahui merupakan seorang oknum PNS di Dinas PU Provinsi Lampung. Di hadapan penyidik, HM mengaku telah melakukan pencurian helm sebanyak 4 kali di lokasi yang sama. Sayangnya, tindak pencurian yang keempat berhasil digagalkan oleh juru parkir dan massa sekitar Stadion Pahoman, Kota Bandar Lampung. Massa sempat mengamuk karena tindakan HM yang membuat geram. Beruntung, petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi berhasil mengamankan dan menyerahkan pelaku ke Polsek Tanjung Karang Barat. Pelaku HM dilaporkan atas dasar laporan polisi pada Sabtu 2 Oktober 2021 oleh M. Adriansyah. Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol David Jackson Sianipar melalui Panit 1 Aibda Eko menerangkan dalam melakukan aksinya, pelaku menuju TKP seorang diri. Melihat helm merek KYT yang terletak di sepeda motor korban, pelaku HM bergegas mengambil, namun kepergok juru parkir. Aibda Eko mengungkapkan, menurut pengakuannya, ia telah melakukan sebanyak 4 kali, namun keempat kalinya tertangkap tangan. Eko menjelaskan hasil pencurian tersebut dijual pelaku secara COD seharga Rp30.000 sampai Rp50.000. Soal pekerjaan HM sebagai PNS di Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Eko juga membenarkan tersangka HM merupakan seorang PNS dan masih aktif di Dinas Provinsi Pekerjaan Umum. Dari pengakuannya, pencurian tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun aparat kepolisian masih mendalami lagi keterangan tersebut. Apakah yang bersangkutan mengidap kelainan atau memang terjerat masalah ekonomi? Kendati demikian, polisi tetap memproses hukum tersangka dengan pasal 362 KUHP. Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit helm KYT warna hitam biru dan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BE3209CY yang digunakan pelaku saat beraksi. HM dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Berita selanjutnya, kasus dugaan penganiayaan PKL oleh oknum BPBD Bandar Lampung. Jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih menangani kasus dugaan penganiayaan terhadap pedagang kaki lima bernama Muhammad Fadel. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan pihaknya telah menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Laporan dugaan penganiayaan oleh oknum BPBD kini sudah kita naikkan status menjadi sidik, kata Devi. Devi memastikan proses hukum perkara tersebut tetap lanjut meski pihaknya belum menetapkan tersangka. Belum ada penetapan tersangka lantaran polisi masih meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lapangan saat peristiwa tersebut terjadi. Devi mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang ada pada saat kejadian tersebut, baik dari pihak terlapor maupun korban. Sejauh ini sudah ada 10 saksi yang dimintai keterangan oleh anggota kepolisian. Saksi dari petugas BPBD yang saat itu ada di lokasi dan masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.
Muhammad Fadel, pria berusia 24 tahun warga Langkapura, Bandar Lampung, menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah petugas BPBD Bandar Lampung pada 3 September 2021. Peristiwa itu terjadi di Jalan Tendean, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Berdasarkan pengakuan korban, penganiayaan itu dipicu lantaran korban lupa memakai masker. Saat itu korban yang biasa berdagang makanan di sekitar lokasi kejadian berniat menghampiri seorang YouTuber. Seorang petugas BPBD Bandar Lampung kemudian menegur korban lantaran tidak menggunakan masker. Namun hal tersebut justru berujung cekcok di antara keduanya. Korban mengaku diseret dari lapak dagangnya menuju pos penjagaan di kantor BPBD Bandar Lampung. Saat itu korban mengaku ada sekitar 20 petugas yang mengerubungi dan melakukan penganiayaan. Atas kejadian tersebut, korban kemudian membuat laporan ke SPKT Polresta Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Polsek Y Jepara gagalkan penjualan sepeda motor hasil curian. Polsek Y Jepara berhasil menggagalkan penjualan sepeda motor hasil curian. NN berusia 45 tahun berhasil ditangkap. Diduga berupaya menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian. Kapolsek Y Jepara AKP Jalaluddin membenarkan hal tersebut pada Senin 4 Oktober 2021. Tersangka NN warga Kecamatan Jabung berhasil ditangkap saat hendak menguatkan motor hasil curian tersebut. NN dibekuk oleh kepolisian Polsek Y Jepara bersama gabungan Polsek Candipuro dan Satuan Reskrim Polres Lampung Timur saat membawa sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BE 2513 NBT di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Ia mengungkapkan sesuai hasil identifikasi dan penyelidikan, motor tersebut merupakan hasil curian. Kendaraan bermotor merek Honda Beat dengan nomor polisi BE 2513 NBT tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian di Kecamatan Y Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Diketahui saat ini NN dan barang bukti sepeda motor Beat tersebut diamankan di Polsek Y Jepara. Berita selanjutnya, kasus sengketa tanah di Tanggamus berakhir damai. Polsek Semaka Polres Tanggamus beserta unsur pimpinan Kecamatan Semaka dan para tokoh masyarakat memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di Pekon Sidodadi pada Senin 4 Oktober 2021. Perkara ini menyebabkan perselisihan antara warga dengan Kepala Pekon Sidodadi, yakni Suroyo. Dari pihak warga yakni Suyanto Boiman dan Sudomo dengan Kepala Pekon Sidodadi Suroyo. Hal itu terkait penambahan dan pelebaran badan jalan di persawahan yang diduga memakan sebagian lahan milik Boiman atau Suyanto dan Sudomo atas perintah Suroyo. Hal itu lantas membuat Suyanto melamporkan Suryono dengan dugaan penyerobotan lahan sawah miliknya ke Polres Tanggamus pada pekan lalu. Lantas upaya penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan melalui rembuk pekon di Balai Pekon Sidodadi dan dihadiri oleh Suyanto selaku pelapor beserta keluarganya, Kepala Pekon Suroyo, para tokoh Pekon Sidodadi, Camat Semaka Wiwin Triani, dan Kanit Binmas Polsek Semaka Bribka Muttohar. Hasil rembuk pekon telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan. Masing-masing pihak saling memaafkan, berjanji tidak akan lagi permasalahan yang timbul serta pelapor akan mencabut laporannya di Polres Tanggamus. Menurut Kapolsek Semaka, AKP Ketut Gister, rembuk pekon dilaksanakan di Balai Pekon setempat dengan menghasilkan sejumlah poin kesepakatan antara kedua pihak.
AKP Ketut Gister mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Satya Widi Widaryadi. Hasil rembuk pekon kedua sepakat berdamai secara kekeluargaan. Ia menambahkan, rembuk pekon dilakukan guna menyelesaikan permasalahan terkait penambahan atau pelebaran badan jalan persawahan yang memakan sebagian lahan milik Boyman, Suyanto, dan Sudomo. Penyelesaian masalah juga sebagai upaya membuat nyaman masyarakat yang akan melintasi jalan persawahan tersebut. Hasil kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, yakni pihak pertama, pemilik lahan sawah, mengizinkan serta menyetujui atas perbaikan jalan tani tersebut untuk ditambah lebarnya sesuai kebutuhan dan tidak akan menuntut ganti rugi. Selanjutnya, pihak pertama meminta jika akan ada gotong royong, dilakukan musyawarah terlebih dahulu di Balai Pekon ketiga. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk saling memaafkan secara lahir dan batin, serta memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara damai kekeluargaan. Ketut berharap dari rembuk pekon tersebut, kedua belah pihak dapat saling memperbaiki dalam mengambil keputusan dan saling menghargai satu sama lainnya, sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif khususnya di Pekon Sidodadi. Berita selanjutnya, penangkapan pencuri sawit di areal PTPN 7. Polsek Padang Ratu amankan 1 orang pelaku pencurian buah sawit di areal PTPN 7 Blok 12 Afdeling 1. Sebanyak 58 buah sawit turut diamankan sebagai barang bukti. Aksi pencurian buah sawit tersebut bermula dari laporan pihak keamanan PTPN 7 yang melihat ada sejumlah orang yang sedang memanen sawit di dalam perkebunan PTPN 7. Kapolsek Kompol Muslik mendampingi Kapolres AKBP Oni Prasetya pada Senin 4 Oktober 2021. Pihak keamanan kemudian melapor ke Polsek Padang Ratu bahwa ada sejumlah orang yang sedang memanen buah sawit di areal PTPN 7 Blok 12 Afdeling 1. Pencurian dilakukan pelaku berinisial RE, yakni warga berusia 38 tahun, Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Padang Ratu pada Minggu 26 September 2021. Muslik mengatakan aksi pencurian dilakukan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah pihak keamanan melapor, kemudian dilakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kompol Mukhlis menjelaskan bahwa timnya melakukan pengejaran dan 1 pelaku berinisial RE berhasil diamankan di areal PTPN 7 saat sedang memetik buah sawit. Selain pelaku RE, pihak Polsek Padang Ratu juga mengamankan barang bukti, yakni berupa 58 buah sawit dan 1 egrek. Pihak Polsek Padang Ratu juga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang pelaku lainnya yang turut serta dengan pelaku RE melakukan pencurian buah sawit tersebut. Pelaku RE menjelaskan jika ia masuk dengan 4 rekannya dengan cara melompat pagar perusahaan dengan membawa egrek. Setiap 1 orang kemudian melakukan pemanenan buah sawit, lalu dikumpulkan di salah satu tempat, kemudian dibawa menggunakan 1 unit mobil pickup. Pelaku RE dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Berita selanjutnya, 2 remaja di Pringsewu ditangkap gunakan modus paket jam tangan guna beli tembakau gorila. 2 pemuda Pringsewu diringkus polisi karena memiliki tembakau gorila. Keduanya berinisial DAP berusia 21 tahun dan YRT berusia 19 tahun, warga Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu, Ibtu Khairul Yasin Ariga mengungkapkan, keduanya membeli tembakau gorila dengan modus menggunakan paket berisi jam tangan. Namun polisi berhasil mengendus akal bulus tersangka. Kasus itu terungkap dari laporan petugas jasa pengiriman yang curiga dengan keberadaan salah satu paket. Berbekal informasi tersebut, polisi lantas berkoordinasi dengan petugas jasa pengiriman dan melakukan kontrol delivery. Saat paket diantar, polisi mengamankan DAP di rumahnya berikut barang bukti. Khairul mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Handri Sumantri pada Senin 4 Oktober 2021 terungkap paket tersebut berisi narkotika jenis ganja sintesis atau biasa disebut tembakau gorila dengan berat 3,35 gram. Ditambahkan oleh Khairul, pelaku menyamarkan barang kiriman dalam bentuk jam tangan. Agar proses pengiriman berjalan lancar, pelaku mendaftarkan paket sebagai jam tangan. Dari pengakuan DAP, ganja tersebut dibeli dari seseorang berinisial G melalui media sosial seharga Rp350.000. DAP membeli barang haram itu dengan uang hasil patungan dengan rekannya yakni YRT. Polisi pun langsung menjemput YRT di rumahnya. Keduanya mengaku sudah 2 kali membeli tembakau gorila dari G. Barang itu rencananya dipakai sendiri. Keduanya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan Mapolres Pringsewu. Mereka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.